Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas, saya ada pertanyaan lah yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Sebab banyak pendapat-pendapat daripada ilmu syariat pada masa kini lah yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang terbaik. Maksudnya dapat bertemu malaikat ataupun kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan, di hujung bulan Ramadan bertemu dengan Lailatul Qadar dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Jadi mohon Mas untuk menjelaskan apakah Lailatul Qadar yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan Kang Hadimin dari Sabah tentang malam Lailatul Qadar. Karena pada pemahaman kebanyakan orang, malam Lailatul Qadar itu hanya adanya di bulan suci Ramadan. Di bulan lain tidak ada. Inilah pengertian umum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar atau malam penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka selamatlah atau maka sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji secara hakikatnya. Yang tadi barusan kita baca itu secara syariatnya. Mari kita mencoba mengkaji secara hakikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar
atau malam penuh dengan kemuliaan. Malam di sisi syariat, malam ya malam keadaan seperti keadaan malam ini. Yakni malam itu keadaan yang dohir. Jadi ada siang, ada malam. Jadi pada intinya malam Lailatul Qadar itu hanya jatuh pada malam hari. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bila kita mendapatkan Lailatul Qadar, seumpama kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ia lebih baik, lebih bagus dari 1000 bulan. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seluruh hidup kita selalu di dalam kebaikan di sisi Allah, selalu di dalam keimanan di sisi Allah seumur hidup kita. Meskipun dosa-dosa kita dulu pernah banyak sudah kita lakukan, hancur semua dosa-dosa. Karena malam Lailatul Qadar itu bila kita dapatkan, maka keutamaannya adalah 1000 bulan. Jadi bisa menebus seluruh kehidupan. 1000 bulan itu sekitar 80 tahunan. Itu kan umurnya manusia rata-rata demikian. Jadi selama hidup kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar, maka seluruh hidup kita pasti akan mulia di sisi Allah. Meskipun dulu-dulunya kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, akan tetapi bila kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka selesailah sudah urusan dosa-dosa itu. Apakah malam Lailatul Qadar itu hakikatnya? Nanti kita kupas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu hakikatnya adalah ketika di dalam hati kita sudah malam, sudah gelap, sudah hening, kewujudan, kekuasaan, kehidupan diri manusianya yang selama ini menjadi Tuhan penguasa hidup dan badan ini. Inilah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Malam yang mulia, di mana di dalam malam itu yang ada hanya yang maha mulia. Siapakah? Ya uripe Allah. Ketika di dalam kewujudan, ketika di dalam hati kita masih kewujudan diri hambanya, kehidupan diri hambanya, sampai kapanpun tidak akan pernah mulia. Sampai kapanpun akan bermaksiat terus. Meskipun dibungkus sholat, ibadah dan puasa, meskipun dibungkus sedekah, meskipun dibungkus haji dan sebagainya, akan tetapi bila di hati kita belum mendapatkan malam Lailatul Qadar, yakni masih cerah, masih wujud, masih hidup diri manusianya, maka hakikatnya itu
adalah seluruhnya di dalam kedustaan, kedoliman, fahsya wal munkar di sisi Allah. Maka dari itu kebaikan di sisi manusia itu ya ibadah. Kejelekan di sisi manusia adalah maksiat. Akan tetapi kebaikan di sisi Allah itulah hamba yang sudah tidak mensekutukan Allah dengan dirinya. Inilah kebaikan di sisi Allah. Keburukan di sisi Allah adalah hamba yang masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya, yakni terbukti Allah di dalam hati kita selama ini gaib, tiada hidupnya, tiada kewujudannya, tiada kekuasaannya. Yang ada di dalam hati kita wujud diri kita, hidup diri kita, dan kuasa diri manusianya. Nah, inilah manusia yang mengaku jadi Allah selama ini, tapi kita tidak menyadari karena kita belum mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi bila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hati kita akan tersadar bahwa selama ini ternyata kita sudah berkedudukan, berposisi sebagai Allah yang wujud. Kita tak terasa, kita akan menyadari ketika sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kapan waktunya malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah di bulan suci Ramadan. Tapi ingat, bukan bulan suci Ramadan secara dohir ini. Akan tetapi bila hati sudah suci dari hal-hal selain Allah, bila sudah nyata wujud ini Allah, bila sudah nyata hidup ini Allah, bila sudah nyata kuasa kehendak daya upaya dan ikhtiar ini Allah, maka inilah yang dimaksud bulan yang suci, bulan Ramadannya hati. Kapan waktunya? Di seluruh hidup kita. Di bulan apapun, di saat apapun, di detik apapun, ketika hati sudah mensucikan Allah dari diri kita sendiri, maka nyatalah kesucian itu. Baik di bulan Syawal, di bulan apapun. Yang dimaksud bulan Ramadan di sini adalah Ramadannya hati, bukan Ramadannya dohir. Yakni ketika hati sudah suci dari selain Allah, maka inilah yang dimaksud bulan yang suci, yang di dalamnya iblis, setan, hawa nafsu, dajjal sudah dibelenggu oleh Allah. Yang mana iblis, dajjal, setan, hawa nafsu dulunya menguasai Baitullah yang ada di hati, menguasai hawa nafsu kita sendiri selama ini. Setelah datang malam Lailatul Qadar, maka terbelenggulah iblis, setan, hawa nafsu, dan dajjalnya. Maka tak akan mampu dajjal, iblis, setan, hawa nafsu memasuki singgah sananya Allah di dalam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Gelapnya hati, heningnya hati, malamnya hati dari kewujudan, kehidupan, dan kekuasaan kemanusiaannya. Inilah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Dan malam yang seperti ini, malam Lailatul Qadar ini lebih mulia daripada 1000 bulan. Ketika malam Lailatul Qadar
ketika sudah malam, sudah gelap, sudah hening kewujudan manusianya di hati kita, maka seluruh dosa-dosa manusianya yang dahulu akan terhapus, yakni akan kembali suci lagi seperti bayi. Inilah keutamaan malam Lailatul Qadar, yakni ketika saat apapun, ketika kita memalamkan hati, mengheningkan hati, menggelapkan hati dari wujud manusianya di hati ini, yang kita wujudkan menetapkan bahwa wujud ini Allah, hidup ini Allah, kuasa ini Allah, kehendak, daya upaya dan ikhtiar ini Allah, kekuatan ini Allah, ditandai dengan fanahnya kewujudan diri manusia kita, gelapnya kewujudan diri manusia kita, malamnya, heningnya seluruh kewujudan hidup manusia kita. Inilah yang dimaksud malam yang mulia, yang kemuliaannya lebih baik dari 1000 bulan, yakni sekitar 80 tahun lebih, sesuai umur manusia dipergelarkan Allah di dalam dunia ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh di dalam malaikat itu dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Maksudnya malaikat menurunkan para malaikat dengan roh, maksudnya hidupnya para malaikat itu dengan izin Allah, yakni mengatur semua urusan-urusan manusianya. Maknanya begini, keterangannya begini. Ketika sudah malamnya hati, gelapnya hati, heningnya hati dari diri wujud hidup kuasa dan kekuatan kemanusiaannya di hati kita, maka nyatalah wujudullah, maka nyatalah hayatullah, maka nyatalah kuasa Allah, kehendak Allah, dan semuanya sudah terkuasai kembali kepada yang maha suci. Ketika sudah kembali kepada Allah yang maha suci, maka Allah lah yang memenuhi urusan-urusan manusianya. Inilah makna tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi Allah lah yang mengurus semua kebutuhan-kebutuhan badan-badan manusia ini. Urusannya dipenuhi oleh Allah sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini, seluruh urusan apa yang dibutuhkan oleh manusia itu selalu dipenuhi oleh Allah. Inilah yang dimaksud tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Inilah maksudnya. Yakni ketika sudah nyata Allahnya, maka manusianya sudah tidak mengurus lagi apa-apa yang disyariatkan oleh manusianya. Karena manusianya sudah malam, karena manusianya sudah gelap, karena manusianya sudah tidak wujud lagi alias gaib, maka yang wujud adalah Allah.
yang memerankan manusianya, yang mentuhani badan-badan manusia dan mengurusi seluruh apa yang dikehendaki oleh Allah pada badan-badan setiap manusia. Ada badan-badan yang diperjalankan di agama Islam, ada badan-badan yang diperjalankan oleh Allah di agama Nasrani, ada badan-badan yang diperjalankan Allah di agama Yahudi, ada badan-badan yang diperjalankan Allah di agama apapun yang ada di dunia ini, seluruhnya urusan Allah. Karena seluruh manusia adalah ciptaan Allah dan apa-apa yang ada di dunia ini juga ciptaan Allah. Semua agama-agama yang ada di dunia ini juga ciptaan Allah. Jadi Allah lah penguasa diri manusianya. Bagi manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang adam, yang tiada, maka manusianya akan menyaksikan Allah lah penguasa di alam semesta ini. Apapun yang terjadi pada apa-apa dan siapa-siapa, apapun yang terjadi kepada seluruh manusia, apapun keadaan apapun itu, yang terlihat, yang nyata hanya Allah nyala yang mentuhani seluruh badan-badan manusia. Bukan manusianya, bukan agamanya, bukan baik dan buruknya yang dilihat, akan tetapi seluruhnya adalah jaiznya Allah, kewenangan Allah, kehendak Allah. Karena seluruhnya hakikatnya manusia itu dituhani oleh Allah dengan kewenangan-kewenangan Allah. Inilah yang dimaksud tanazzalul malaikat waruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Jadi Allah lah yang mengurus dan yang mengatur semua urusan manusia. Jadi manusia yang sudah menggapai malam Lailatul Qadar, yakni manusia yang menyadari bahwa kewujudan, kehidupan, kekuasaan diri manusianya adalah gaib, tak ada. Yang ada hanya kewujudan Allah, kehidupan Allah, dan kekuasaan Allah. Maka akan menyadari bahwa semuanya hanya izin Allah lah yang mengatur semua urusan manusia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka selamatlah, maka sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Maksudnya adalah maka selamatlah hati hamba-hambanya menuju hayatullah. Selamatlah hati hamba-hambanya selalu memandang wajhullah dimanapun dan kapanpun mereka berada. Kemanapun apa yang dilihat dan apa yang didengar, disitulah wajhullah, wajahnya Allah, yakni yang ada hanya Allah. Karena manusianya sudah gelap, karena manusianya sudah malam, karena manusianya sudah mengheningkan cipta-cipta diri manusianya, maka yang ada ya hanya wajhullah, yang ada hanya Allah. Manusianya sudah tidak melihat makhluknya lagi, karena manusianya sudah tidak ada. Bagaimana mungkin manusianya bisa menyaksikan makhluk lain? Sedangkan kemakhlukan dirinya saja sudah hancur lebur. Maka yang ada hanya Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah hingga terbitnya fajar. Maksudnya terbitnya fajar itu sudah nyata di alam semesta ini, yakni adalah hayatullah, terang benderang.
tanpa hayatullah maka kita tak akan bisa menyaksikan alam semesta ini. Tanpa hayatullah, tanpa nurullah, kita tak akan bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa. Bahkan kita tak akan bisa menyaksikan diri kita sendiri tanpa Allah. Inilah yang dimaksud salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi hidup sudah tidak diakui lagi bahwa hidup ini hidup manusianya. Inilah yang dimaksud hamba yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, yakni hamba sudah mencapai hakikat diri sejati manusianya yang tak ada. Allah kembali suci di hatinya, yang ada hanya yang maha suci. Maha suci Allah dari diri manusiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.